Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Pak Udin, eh, Kang Egi, Kak Ahmed. Berikut saya akan presentasikan plan untuk hmm, scale up Mimosabi Handmade Shoes di bulan Agustus 2020. Nah, sebelum saya memaparkan presentasi berikutnya, saya mau kasih gambaran dulu bagaimana sih penjualan si Mimosabi Handmade Shoes dari bulan Juni ke bulan Juli, karena memang kita baru 2 bulan ya, Juni sama Juli. Biar kita semua punya gambaran begitu. Nah, kita lihat dulu penjualan kita bulan Juni 1 sampai 30 Juni, jumlah order terbayar semua. Jumlah order terbayar semua. Nih, secara jumlah order sendiri, secara kuantiti ya, secara kuantiti di bulan Juni itu kita, 1 Juni sampai 30 Juni jumlah order terbayar semua. Nih, Juni itu kita menghasilkan penjualan secara kuantiti adalah 528 pieces. Juni kita menghasilkan 528 pieces. Sedangkan untuk bulan Juli sendiri kita menghasilkan Juninya 528 pieces, bulan Julinya kita menghasilkan 647 pieces, dikurangi 528. Jadi ada kenaikan 119 pieces atau sekitar ini 23%. Secara volume penjualan Juni ke Juli itu naik 23% ya. Itu secara penjualan. Jadi kalau buat saya ini sangat scalable banget untuk naik ke volume-volume berikutnya. Nah, seiring berjalan waktu 2 bulan itu kita menemukan banyak kendala tentunya di perjalanan. Kendala ini yang pelan-pelan kita selesaikan, baik itu di operasional maupun di produksi. Sehingga dari kendala-kendala itu memang akhirnya menggerus profit di bulan Juli kemarin. Harusnya kita dengan jualan lebih banyak punya profit lebih besar, ternyata enggak, masih banyak faktor-faktor lain yang harus kita tutupi. Nah, goalsnya di Agustus ini apa sih? 1, zero return. Nah, kenapa harus zero return? Karena kita ngelihat kemarin di bulan Juli itu tingkat returnnya cukup besar, nyampe 10% lebih. Returnnya karena apa? Returnnya karena resize. Jadi awal-awal yang orang pesen misal size 36 atau 37, mereka resize naik 1 atau 2 ukuran. Kenapa? Karena ternyata banyak customer yang mereka akhirnya size-nya nebak-nebak kebiasaan mereka pakai gitu, sehingga begitu dikirim ada yang memang benar cukup dan ada yang nggak cukup ternyata. Nah, kita sekarang ngakalinya gimana zero return karena resize ini. Jadi ngakalinya kita transaksi dulu seperti biasa, begitu customer-nya sudah transfer, kita konfirmasi ulang size-nya, dipastikan lagi panjang dan lebar kakinya. Karena banyak masalah itu di lebar kaki. Orang misalkan pakai size 39, panjangnya sih cukup. Beberapa ukuran kaki yang gemuk, itu akhirnya nggak bisa masuk. Jadi resize karena kaki terlalu lebar itu besar sekali. Bahkan ada beberapa customer yang kakinya di luar normal gitu, kakinya gede banget, itu pakai sepatu apapun rasanya susah. Nah, kita harus cari tahu gimana customer bisa mengakui kakinya itu besar tapi dia nggak tersinggung. Nah, kemarin kita udah bahas sama tim, akan diimplementasikan di bulan Agustus ini. Yang kedua, zero stock. Nah,
Kenapa kita jadi punya stok? Stok itu ada dua sumber. Satu stok karena return resize, itu kita jual lagi sebagai stok on hand, stok ready. Serapannya ada, laku cuman agak lambat. Nah, yang kedua, stok karena foto. Stok karena foto produk ini kita nggak jual, tapi akan jadi eh, proof kita, akan jadi material kita untuk foto-foto feed Instagram, feed iklan berikutnya. Nah, terus yang ketiga zero complaint. Zero complaint ini beberapa komplain, satu karena produksi yang terlalu lama, terus customernya ngechat ke CS-nya balasnya lama, padahal CS-nya online. Banyak beberapa yang kemarin kita selesaikan, akhirnya customer nulis di Instagram, nulis di Facebook, saya sudah pre-order sekian hari, tapi CS-nya begitu di follow up, CS-nya nggak ngebales padahal online. Nah, ini sedang kita perbaiki. Jadi customer itu sebenarnya nunggu sampai 2 minggu masih bisa menerima mereka. Hanya saja harus ada komunikasi antara si CS dengan customer. Terus selain itu juga sekarang kita pakai WBS, WBS untuk WhatsApp Blast. Jadi untuk customer-customer yang sedang ada di periode masa tunggu itu akan di broadcast pakai WBS dan itu bisa customize naming. Nah, terus yang keempat adalah 1 minute response. 1 minute response itu baik untuk WhatsApp, baik untuk Instagram maupun untuk Facebook. Jadi CS kita semua sudah diinstalkan apa saja yang harus direspons dan targetnya 1 minute response. 95 closing rate. Nah, 95 closing rate ini kita bercermin dari invoice yang masuk di bulan Juni Juli kemarin, closing rate kita masih 50%-an. Jadi dari total invoice 100 itu kita hanya bisa closingkan 50. Sementara orang yang sudah ngisi invoice itu benar-benar sudah menentukan model, menentukan size, ngisi alamat, ngisi nama, ngisi nomor handphone. Harusnya tingkat validitasnya tinggi. Nah, ini ada strategi yang kita terapkan, ada follow up harian sama follow up by WBS untuk meningkatkan 95 closing rate ini. Nah, terus untuk customer-customer yang di atas 10 hari itu kita ada kasih diskon 10%. Kita tes gitu, apakah dengan diskon 10% nyangkut atau dengan free ongkos kirim. Terus berikutnya 100% happy customer. Ini kita harus mengarah ke semua customer kita happy ya. Karena produknya memang kita produk pre-order, itu orang kan nggak suka nunggu. Jadi tingkat kegelisahan orangnya tinggi ya di produk pre-order ini. Sehingga gimana biar caranya customer happy ya, sering disapa. Kalau misalkan mereka butuh bantuan segera direspon gitu, atau tawarkan alternatif lain yang produk ready stock. Nah, untuk di sales sendiri kita ada target 100 pasang per hari. Ini targetnya ada di 2 orang, ada di advertiser sama di CS. CS-nya itu sekarang kan 2, Sansan sama Nana. Jadi tugas Diki adalah mendatangkan lead sebanyak-banyaknya dan follow up WBS sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman CS, Nana sama Sansan ini ya aktif dan melakukan percobaan-percobaan style follow up yang baru sehingga nanti akan ketemu pola sukses follow up-nya seperti apa. Terus target berikutnya secara value-nya adalah 100 juta per minggu ya. Karena secara value bulan kemarin itu kita menghasilkan penjualan senilai, ini Juli ya. Juli itu kita menghasilkan penjualan 261 juta. Jadi selama bulan Juli kita berjualan 261 juta. Sangat mungkin sekali untuk ke 400 juta itu gampang banget gitu. Caranya 400 juta itu step pertama yang harus kita lewati dengan dapat 100 juta per minggu. 1000 follow up per hari. Nah, 1000 follow up per hari ini kombinasi antara follow up otomatis yang dilakukan WBS. WBS targetnya kita mungkin sekitar 500 sampai 700 ya. Sisanya teman-teman sales benar-benar memfollow up semua data yang pernah masuk di dashboard kita. 100 sales invoice per day, ini targetnya lebih ke advertiser. Gimana caranya mendatangkan 100 sales invoice per day.
entah itu melakukan variasi iklan, terus foto produk atau foto model untuk iklan, kita support semua. Nah untuk bulan ini harusnya koleksi foto kita banyak banget, foto produk udah keren banget karena udah pakai foto profesional, foto untuk iklan juga udah banyak endorse yang kirim foto ke kita, jadi banyak banyak sisi yang bisa kita maksimalkan. Nah, on time delivery ini ada dua faktor, on time delivery dari sisi produsen ke kita dan kita ke eh, customer. Nah, dari sisi produsen, saya sama POIP koordinasi terus, ngingetin terus, nargetin ke mereka 10 hari itu dari PO sudah kirim ke kita agar hari ke-12 kita sudah bisa kirim ke customer. Nah, untuk on time delivery ini di kitanya sendiri, saya bikin rule untuk CS yang berdua, Nana sama Sansan itu tidak ikut packing. Jadi mereka benar-benar udah tugasnya itu tugas selling, tugas follow up customer. Begitu barang datang mereka hanya ngecek memastikan bahwa barang yang dipesan itu sudah sesuai. Setelah itu teman-teman di sini bantu packing agar efektif. Jualannya tetap jalan tapi delivery ke customer lancar. Nah, yang terakhir yaitu 10% ad spend. Ini saya sudah diskusikan dengan Kang Diki untuk target di bulan ini ad spend-nya itu 10% dari total sales kita. Kalau sales kita 400 juta bolehlah 40 juta gitu. Kenapa sih masih gede? Karena kita tetap masih butuh akuisisi data baru dan masih butuh untuk branding juga. Nah, berikutnya kita punya namanya tim scale up squad. Timnya saya mau sekarang untuk proses ini kita rampingkan dulu, jangan terlalu banyak. Tim intinya saya bikin seperti ini. Saya sendiri Bro Denny menempatkan diri sebagai business development. Jadi saya akan mengkoordinir ke teman-teman semua, tapi saya tidak ikut campur banyak urusan teknis. Jadi saya hanya big picture-nya ke teman-teman, ngasih arahan seperti apa, evaluasi, perbaikan seperti itu. Nah, Diki sendiri ditempatkan sebagai CMO, Chief Marketing Officer, namanya biar agak kerenan dikit. Chief Marketing Officer ini dia bertanggung jawab untuk urusan konten iklan, placing iklan, urusan broadcast, pokoknya semua yang ada hubungannya dengan marketing, lebih ininya lagi digital marketing itu ada di Kang Diki. Nah, terus COO-nya adalah TCT, Chief Operational Operation. Kerjanya apa aja sih si CEO ini? CEO ini lebih ke dia mengkoordinir antara teman-teman sales dengan teman-teman di produksi. Intinya bagaimana caranya si CEO ini memastikan bahwa produksi lebih cepat, tidak ada komplain, responnya cepat. Itu ada di CEO. Nah, sedangkan kita di sini sekarang punya dua sales manager. Mungkin kalau dulu disebutnya CS, sekarang saya ganti namanya sales manager. Nah, ada Nana dan Sansan. Nana ini tugasnya adalah mengclosingkan semua invoice, semua leads yang masuk 95% bisa jadi closing dan mengejar target value 100 juta per minggu, target pairs itu 100 pasang per hari. Untuk tim produksi sendiri itu dihandle oleh tim Cimahi ya, memang tim produk dan desainnya si Mimosabi itu sendiri. Oke, berikutnya traffic bulan ini dari mana aja sih? Nah, untuk traffic bulan ini tetap ada dari FB Ads dan Instagram, terus WBS Pro. WBS Pro ini ada beberapa data yang dipakai. Data memang yang didapat dari internal iklan Mimosabi sama data member-member Minimi sama dari CS Minimi. Jadi CS Minimi itu kita posisikan di sini sebagai sumber traffic lain karena mereka tidak kita kasih leads langsung, tapi ketika mereka dapat leads bisa selling up ke sepatu seperti itu. Oke, berikutnya salary dan bonus. Nah, untuk tim inti ada saya, Diki, Siti, Nana, dan Sansan. Saya akan bahas bonusnya dulu. Kalau di saya sebagai business development, sementara profit sharing. Profit sharing untuk apa? Untuk ngejar balik modal dulu nih, untuk ngejar balik modal. Profit sharing masih pakai yang kemarin 40-60. Dari laporan keuangan misalkan tercatat laba bersih berapa ya, profit sharingnya dari situ.
Untuk Diki sendiri sebagai advertiser itu dapat Rp2.500 per pasang, Nana dan Sansan sebagai sales manager dapat Rp2.500 per pasang. Nah, untuk fix salary-nya sih berapa? Kalau boleh saya sarankan, saya mau mereka fix salary-nya normal aja, ngikutin ke gaji sebelumnya. Misal minimi itu kan 3.600.000. Kalau nggak salah ini data dari POIP ya, mereka kasih aja nggak apa-apa 3.600.000, terus Sansan juga 3.600.000. Kalau POIP kita udah sepakati 1 juta, ke Diki 1 juta. Nah, kalau saya sendiri saya mau pasang 5 juta karena ternyata balik modalnya lama, jadi saya nggak dapet apa-apa. Sementara operasional harian masih banyak yang kita handle. Clear ya sampai di sini, angka-angkanya nanti akan dibungkus. Terus maksudnya jadi tiap bulan memang harus ngeluarin kas gini, ya keluarin aja. Next. Nah, biaya-biaya yang timbul apa aja sih? Nih, ketika operasional ini ada biaya yang timbul. Yang rutinnya itu adalah Facebook Ads, yaitu 10% dikali sales targetnya. Terus Pop Express itu yang suka ngangkutin barang dari produksi ke sini itu 150.000 sekali angkut. JNE dan JNT itu sesuai order ya. Produk foto juga sesuai kita order. Kalau ada order foto produk ya kita bayar, kalau nggak ada kita nggak bayar. Repro ini reproduksi misalkan yang karena kekecilan. Kalau yang kekecilan itu menjadi tanggungan kita. Target saya, kekecilan itu atau kebesaran maksimal cuma 3% dari total sales. Jadi kalau sales kita 100, ada 3 yang resize, itu masih dalam batas normal. Nah, tapi kalau misalkan repro yang karena kesalahan produk itu bukan tanggungan kita, tanggungan produksi. Endorse, ada lagi biaya endorse ini bukan reguler ya, tapi kalau misalkan nanti ada keperluan endorse lagi, kita bebankan. Sama insentif CS Minimi itu 5.000 per pasang. Kenapa sih beda sama insentif Sansan? Kalau Sansan kan sama Nana cuma dapat 2.500 per pasang. Karena mereka Sansan Nana itu kan leads-nya disuapin. Kalau Minimi ini leads-nya kan mereka dari database mereka, follow up sendiri, atau leads yang masuk ke mereka di upselling gitu. Nah, raw materials yang masih kemarin dikeluarkan dari HPP itu kan ada 2 box sama outsole lembaran, outsole sheet. Ini biasanya saya talangin pakai duit saya dulu, misalkan box 6.000 kali 1.000 ya 6 juta saya talangin dulu. Outsole sheet 30.000 kali 500 misalkan 15 juta saya talangin dulu. Semuanya saya talangin dulu. Nah, mungkin ini di pertengahan bulan atau di week ketiga saya nanti akan pindahkan si box dan outsole sheet ini tidak akan main ditalangin dulu, tapi kita akan belanja aja langsung dari kas Mimosabi. Sedangkan stok yang ada nanti akan kita adjust ya, akan kita rekonsiliasi agar tidak tumpang tindih. Jadi nanti si kas kita itu hanya mengeluarkan HPP produksi aja yang di luar box sama outsole ketika pembayaran PO mingguan, PO per 3 hariannya seperti itu. Nah, terus profit sharingnya seperti apa? Ini masih pakai skema yang kemarin 60% kali net profit. Kalau saya masih untuk pengembalian modal ya. Nah, si BAM sendiri 40% kali net profit. Kurang lebih seperti itu strategi kita di bulan Agustus. Jadi mudah-mudahan bulan ini target saya tetap pengen tembus minimal di angka 1.000 dulu. Nah, sebagai gambaran posisi pengembalian modal per hari ini masih kurang 43 juta ya. 43 juta karena ini muter terus kayak gini nih. Saya pesan soal karet lembaran, pesan kardus kan masih dari kas duit saya. Jadi kalau misalkan nggak dipisah akan terus ngegulung nantinya. Makanya saya mau bikin skema ini, udah semua belanja dari sini jadi nggak ngegulung ya. Saya cuma benar-benar tinggal menyelesaikan ngambil dari yang 60% ini aja. Kurang lebih begitu Pak Udin, Pak Agung, Pak Egi, Pak Ahmed. Terima kasih. Mudah-mudahan yang Pak Agung, Pak Udin yang sakit segera sembuh dan kita juga yang berusaha di sini dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.